Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya Puput Rahmatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dengan berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk menggurui dengan semuanya. Saya hanya ingin berbagi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, yang mana materi ini saya ampu pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Baik, saya mau bertanya terlebih dahulu pada Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, ya, kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas dalam pemikiran Bapak Ibu semua? Kalau mendengar kata budaya positif, apa sih budaya positif itu? Satu kata saja. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Iya. Berpihak pada murid. Ada lagi? Ada lagi? Monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Selain berpihak pada murid, satu kata saja. Budaya positif itu apa yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu? Kebiasaan di sekolah yang baik. Kebiasaan sekolah yang baik di sekolah, iya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Benar sekali, berpihak pada murid juga benar. Kebiasaan yang baik di sekolah juga benar. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya di sini akan menjelaskan konsep inti budaya positif. Ada beberapa di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari sini, dari beberapa ini saya akan menjelaskan satu persatu. Ya. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau kita ingat ya Bapak Ibu, mungkin jenengan semuanya juga pasti pernah mendengar belajar dengan berpusat pada guru dan belajar berpusat pada siswa atau pada murid. Kira-kira Bapak Ibu, yang kita jalankan selama ini itu berpihak pada maksudnya berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Kira-kira ada yang berkenan menjawab? Berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa, kata Bu Nur. Berarti di kelas 5 sudah menerapkan berpusat pada siswa, ya? Ada lagi mungkin ada yang berbeda? Tidak. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang berbeda berarti di sekolah kita di SD Negeri 2 Kelon Arum itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Memang benar Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita harus mementingkan siswa. Harus apa-apa siswa, murid, dan murid. Ya, tujuan kita itu untuk murid dalam pembelajaran. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran beliau mengatakan bahwa pendidik seorang guru itu diibaratkan seperti petani, sedangkan muridnya itu sebagai tanaman, benih-benih tanaman. Ada padi, ada semangka, ada jagung, ada kedelai dan sebagainya. Ya. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita itu diibaratkan sebagai petani yang menanam benih-benih tersebut, merawat benih-benih tersebut. Jadi anak-anak itu diibaratkan seperti benih-benih, ada yang padi, ada
sudah ada kodratnya masing-masing itu berbeda. Kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan apa anak-anak itu tadi dalam belajar, itu kebutuhannya seperti apa yang mereka butuhkan. Makanya kalau diibaratkan anak-anak sebagai padi, berarti kita sebagai petani itu bagaimana Bapak Ibu? Merawat dia seperti layaknya padi. Tidak mungkin kita merawat dia seperti cara menanam semangka, pasti hasilnya tidak maksimal. Iya Bapak Ibu, tidak maksimal. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus berpihak pada murid. Yang terpenting itu berpihak pada murid. Di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya kita tadi kan sudah berpihak pada murid itu tadi. Berbeda-beda tanaman benih-benihnya, diibaratkan seperti itu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya Bapak Ibu. Jadi berdiferensiasi artinya mereka itu berbeda-beda. Kita harus mampu untuk memberikan apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang sesuai kebutuhannya itu tadi tersebut, berdiferensiasi. Tujuannya untuk menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya, profil pelajar Pancasila ada apa saja? Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Seperti itu ya, bisa dipahami. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Diana Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maksudnya kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kira-kira ada yang pernah mendengar motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekali lagi, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi begini Bapak Ibu, kita sebagai guru selain mengajar di kelas, itu kita tuh juga harus bisa menumbuhkan disiplin positif pada anak, disiplin diri mereka. Kalau mereka itu kan anak tadi kan berbeda-beda itu tadi, kita itu harus mampu menanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan kepada siswa, sehingga dia itu akhirnya itu timbul motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Kalau dia hanya mengandalkan motivasi eksternal atau ekstrinsik, dia itu akan cenderung untuk mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Tapi kalau kita tanamkan atau kita tumbuhkan motivasi intrinsiknya, dia itu pasti akan sadar diri sendiri. Oh, saya begini itu baik untuk ini. Dia itu pasti punya pemikiran seperti itu, bukan karena orang lain. Seperti misalnya, oh saya itu menolong bu guru karena saya itu nanti diberikan permen, misalnya seperti itu. Itu berarti motivasi dari ekstrinsik, iya, dari ekstrinsik dari orang lain karena diberikan permen. Tapi kalau dia timbul motivasi intrinsiknya, dia itu ingin menolong ya, karena memang menolong itu kebajikan, baik buat semua.
Gitu. Paham ya? Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu tadi tentang disiplin positif. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Ada Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bersedia menjawab Bapak Ibu? Kira-kira Doni itu merebut makanan temannya itu karena apa? Menjadi sebabnya dulu. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kata Bu Weni, mencari sebabnya dulu. Mengapa Doni bersikap seperti itu? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Di sini ada pertanyaannya. Kira-kira apa alasan Doni? Mungkin Doni merasa ingin lebih diperhatikan. Mungkin Doni merasa lebih diperhatikan agar gurunya itu perhatian, begitu ya Bapak? Mencoba mencari gara-gara. Nah, betul, boleh. Terus ada lagi kira-kira? Kenapa kok Doni itu suka merebut makanan temannya? Kurang perhatian di rumah. Kurang perhatian di rumah. Iya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu memang bermacam-macam. Doni bisa saja tadi seperti katanya Bu Nur, kita mencari alasan dulu seperti Bu Nur. Kita mencari alasan mengapa dia seperti itu. Kata Bu Nur, Doni ingin diperhatikan. Kata Bu Sri, Kurang perhatian dia. kurang perhatian. Intinya sama-sama kurang perhatian, begitu ya. Memang benar Bapak Ibu. Mungkin saja Doni itu karena lapar ya. Dia mungkin nggak bawa bekal makanan dari rumah, akhirnya dia lapar dan meminta paksa temannya. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, bertahan hidup, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kira-kira dari kasusnya Doni tadi kan tentang makan ya, memaksa untuk meminta makan. Itu Bapak Ibu, kalau kita alasan Doni itu karena lapar, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup karena dia merasa lapar. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu seperti makan, sandang, pangan, papan, itu Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk yang penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan, bisa saja Doni tadi itu melakukan itu ingin menguasai temannya itu tadi. Atau kalau di dalam kelas, kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat anak yang suka nyuruh temannya, menyuruh ambilkan ini, ambilkan itu, kamu kok sama dulu, ada lah, pasti ada seperti itu. Nah, dia itu ingin memenuhi kebutuhan penguasaan itu tadi. Mungkin saja di rumah dia itu dikekang, ya. Mungkin saja dia itu di rumah nggak pernah main sama temannya. Akhirnya dia sosialisasinya kurang, sehingga dia itu meluapkan di sekolah itu diluapkan kepada teman-temannya. Kamu tak suruh ini, kamu tak suruh itu, harus nurut. Seperti itu. Untuk kebutuhan dasar kesenangan, untuk kebutuhan dasar kesenangan, kalau kita melihat dari cara Doni tadi yang memaksa teman-teman, ya mungkin saja dia itu karena senang goda temannya, ya. Dia itu senang goda temannya itu tadi. Dan apa namanya? Karena dia itu mungkin iseng. Nah, aku iseng. Terus suka lihat temannya nangis, itu dia itu senang. Itu berarti kebutuhan dasar kesenangan dia tidak terpenuhi sebenarnya. Akhirnya dia meluapkannya melewati hal seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia kebebasan. Bapak Ibu mungkin sering di kelas itu ada yang anak susah dikendalikan, susah dituturi, susah dikasih tahu itu susah ya. Misalnya nggak boleh ini, ternyata dia malah melakukan.
nggak boleh coret-coret, dia malah coret-coret tembok misalnya. Sebenarnya dia itu sedang memenuhi kebutuhan kebebasan tersebut. Jadi dia itu malah melakukan hal tersebut, bukan malah oh iya saya salah, bukan malah seperti itu. Jadi seperti itu untuk yang kebebasan. Sekarang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tadi Bu Nur mengatakan kalau misalnya rasa kurang perhatian, anak itu sepertinya kayak Doni tadi katanya Bu Nur kurang perhatian. Bisa saja seperti itu sebenarnya. Mungkin saja dia itu mencari perhatian agar gurunya itu lebih perhatian kalau dia akhirnya dipanggil, di apa gitu. Dalam hal positif ya tentunya. Atau mungkin ada anak yang sedang berlari-lari di samping kita gitu misalnya, berlari-lari jajan-jajan baju gini ya. Nah, itu seperti itu mungkin karena dia itu pengen diperhatikan, pengen dikasih sayang sama gurunya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, di antaranya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai tenang, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita bahas satu persatu. Dari posisi kontrol sebagai penghukum, di sini ada kasus siswa. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya posisi kontrol penghukum, guru itu langsung memarahi dia. Kenapa kamu kok nggak pakai topi, misalnya gitu? Kenapa kamu nggak pakai dasi? Oh kamu ini kok begini, kamu ini kok begitu? Biasanya siswa disuruh hormat pada bendera misalnya. Ada yang disuruh berkeliling lapangan berapa kali. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi Bapak Ibu, kalau posisi ini dipraktekkan kepada murid, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi murid itu ya seperti kita sendiri, kalau kita dimarahi orang pasti ada rasa jengkel gitu, ada rasa sakit hati. Nah, murid itu juga seperti itu. Kalau kita hatinya, kamu ini kok gini sih, apalagi di depan teman-temannya, dia itu pasti merasa sakit hati. Nah, sakit hatinya itu tadi ditakutkan akan menjadi dendam, sehingga dia akan berbuat yang tidak. Begitu. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Bagian kedua adalah pembuat merasa bersalah. Tadi ada kasus siswa memakai atribut lengkap, maksudnya tidak memakai atribut lengkap. Guru jika memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya kata-katanya seperti, kenapa kamu kok begini terus, kamu benar-benar mengecewakan ibu. Nah, dia itu akhirnya merasa bersalah. Oh iya, saya mengecewakan bu, saya mengecewakan bu, saya mengecewakan bu guru, bapak guru. Ini memang dengan kata halus ya, beda dengan yang penghukum tadi. Kalau penghukum ya kata-katanya kasar ibaratnya seperti itu. Kalau ini kita itu cenderung berkata halus, kata-katanya halus sekali. Tapi di sisi lain dengan kata-kata halus itu, siswa itu merasa bersalah pada dirinya. Akhirnya ditakutkan apa? Dia itu tidak pede lagi, tidak mempunyai kepercayaan diri. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Akhirnya dia itu tidak percaya diri lagi, Bapak Ibu. Kita itu secara tidak sengaja itu mungkin saja dalam perlakuan kita memang caranya lembut, tapi ternyata di sisi lain itu mungkin saja mereka merasa bersalah, seperti itu. Untuk posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, biasanya gurunya bilangnya seperti ini,
Ayolah ikuti aturan sekolah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini gak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Nah, ini seperti teman. Jadi kita mengibaratkan ya selayaknya seperti teman. Kira-kira dalam bahasanya ini halus apa tidak boleh? Halus ya. Ya sudah gak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Kira-kira apa efek yang timbul Bapak Ibu kepada murid? Murid akan ketergantungan dan akan mengulangi kesalahan lagi. Oh sama Pak Guru loh, aku gak dimarahi, gak pakai lobby loh, gak apa-apa. Ya, malah gak apa-apa, malah disuruh masuk kelas terus duduk tanpa ada solusi. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau misalnya ada kasus lain, misalnya dia melakukan kesalahan lain, dia maunya sama Pak Duan terus, karena Pak Duan itu nggak pernah memarahi. Dia nggak mau sama Bu Eni, nggak mau sama Bu Eni. Misalnya diajar sama Bu Eni ya, dikasih pelajaran sama Bu Eni, dia nggak mau, dia maunya sama Pak Duan, karena dia itu sudah merasa seperti teman yang tadi, Bapak Ibu. Takutnya ketergantungan seperti itu. Untuk yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya gurunya hanya memantau tanpa ada kejelasan akan dibagaimanakan anak ini. Ya, biasanya ditanya peraturannya apa, seperti itu saja tanpa ada solusi. Terus misalnya kadang sekolah kita itu ya, bukan sekolah kita saja, mungkin ada sekolah yang menerapkan peraturan beserta sanksinya, beserta konsekuensinya. Misalnya tidak bawa topi saat upacara bendera, harus hormat pada bendera merah putih misalnya. Biasanya kalau ada peraturan yang sudah beserta konsekuensinya, itu guru itu akan bertanya seperti ini, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi guru itu hanya terpacu pada sanksi yang sudah ada, tanpa dia itu mencari solusi lain, sekiranya itu bagaimana yang lebih baik. Dia hanya ya ada sanksinya, kesalahan ini sanksinya itu, ya itu harus kamu lakukan. Ya hanya seperti itu, hanya sebagai pemantau siswa saja, tanpa ada solusi. Takutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi pada murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi guru itu ya biasa saja. Wes kamu nggak bawa topi, ayo konsekuensinya apa? Oh berdiri Pak. Ya wes berdiri. Gitu. Tanpa ada entah itu marah atau bagaimana atau memberikan solusi yang apa, seperti itu. Jadi murid itu malah mungkin dia itu berpikirnya, oh wes nggak pakai topi itu hukumannya berdiri aja kok, nggak pakai topi aja. Nah khawatirnya di kemudian hari dia itu seperti itu, tidak ada motivasi dirinya tadi, tidak ada motivasi intrinsik untuk berubah lebih baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira kalau mendengar kata manajer, Bapak Ibunya itu tahunya manajer itu di mana Pak? Tahunya di perusahaan. Di perusahaan ada manajer, ada direktur, ada. Ternyata Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ada namanya posisi kontrol sebagai manajer. Siswa yang melakukan kesalahannya tadi, misalnya tadi tidak membawa atribut lengkap, biasanya kalau posisi manajer Bapak Ibu itu tanyanya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi guru itu menanyakan dulu alasannya. Alasan siswa itu kenapa kok seperti itu, kok tidak memakai ini itu, atributnya kok nggak dipakai.
Terus dia itu menggali lagi, kok bisa? Misalnya dia itu tidurnya itu telat bangun gitu misalnya. Kok bisa kamu kok telat bangun? Digali. Kita memposisikan sebagai manajer tanpa menghakimi dia, tanpa menghakimi si murid tersebut. Terus kalau kita sudah menggalinya Bapak Ibu, lalu kita mengarahkan dia untuk dia memperbaiki kesalahannya tuh, kira-kira dia itu harus bagaimana? Kamu kalau tidak, kamu kan sudah tidak memakai atribut lengkap, berarti sudah melanggar ini. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi anak itu digali, motivasi dirinya itu digali, supaya dia itu menanamkan hal-hal yang baik, sehingga dia itu merubah perilakunya yang tadinya tidak bawa atribut. Oh iya Pak, saya besok akan membawa atribut lengkap mulai dari sekarang, misalnya seperti itu. Akhirnya dia itu timbul motivasi intrinsiknya. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita itu kalau memposisikan sebagai manajer ya bukan hanya sekedar ayo kamu bagaimana ini ya, kita itu mengikuti alurnya. Anak itu jawabannya gimana, kita ikuti alurnya dulu tanpa harus mengadiknya. Kamu ini kok seperti yang tadi ya, yang di apa tadi, sebagai penghukum tadi, tidak boleh seperti itu. Kamu ini salah, kamu ini harusnya gini. Itu namanya menghadik murid. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Takutnya nanti ya seperti tadi, dia akan menjadi pendendam dan melakukan kesalahan yang lain yang lebih parah seperti itu. Untuk sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi murid diberi tanggung jawab akan dirinya sendiri. Kira-kira dirinya itu tadi salah, tanggung jawabnya harusnya seperti apa? Kita itu menanamkan rasa nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab pada murid, sehingga dia itu timbul motivasi intrinsiknya. Saya harus begini, saya harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Seperti itu, oke? Nah, posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi tadi, Bapak Ibu, kira-kira yang paling ideal sendiri adalah apa, Bu? Manajer, iya. Posisi kontrol bagi seorang guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Karena posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan dari kita yang memberikan solusi, tapi murid itu sendiri. Timbul motivasi intrinsiknya sehingga dia bisa mencari solusi sendiri atas permasalahannya atau kesalahan yang dilakukan. Coba Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Ayo jawab, posisi kontrol apakah aku? Ayo dong dikerjakan. Nanti kalau tidak bisa ibu bantu. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa Pak? Bu? Sebagai teman. Ada yang lain? Tadi ada penghukum, teman, pemantau, merasa bersalah. Terus ada manajer. Ini ayo dong dikerjakan. Nanti kalau tidak bisa ibu bantu. Apa? Coba kita lihat sama-sama. Teman. Tepuk tangan buat semuanya. Iya. Posisi kontrol ini sebagai teman. Ayo dong dikerjakan. Nanti kalau tidak bisa ibu bantu. Nah dari posisi ini dia itu akan merasa ketergantungan apa tidak Bapak Ibu? Soalnya iya, soalnya dia itu pasti akan dibantu sama ibunya kalau tidak bisa, sama gurunya. Betul sekali, usahanya kurang, iya, nggak timbul motivasi intrinsiknya itu tadi. Aku dibantu sama bu guru,
Apa wis Isone ya. Tapi itu tidak baik ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kamu ini sudah berapa kali Ibu bilang sudah duduk sana? Ayo Bapak Ibu. Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Pembuat merasa bersalah, pemantau, Bu Iin, pemantau, Bu Sri penghukum, pemantau, Pak Tuan pindah haluan jadi pemantau. Kamu ini sudah berapa kali Ibu bilang sudah duduk sana? Ya, di sini disuruh duduk loh. tanpa ada penyelesaian. Kira-kira apa jawabannya? Bu Sri. Ada nggak yakin ya? Ada nggak yakin tapi kok ternyata benar. Iya loh Ibu, dari kalimat ini kamu ini sudah berapa kali Ibu bilang sudah duduk sana? Nah, anak itu jadi kok aku dimarahi? Sudah duduk sana. Ya tidak ada penyelesaian, tapi dia itu akan merasa ya Allah kok disakit dikata-katain depan temanku. Ya, kok seperti itu, iya. Jadi dia tuh langsung gitu. Itu sebagai penghukum dengan kalimat verbal, bukan dengan kalau tadi penghukum mungkin identik dengan fisik, ya. Tapi ternyata dengan kalimat verbal juga ada. Sekarang yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Pak Gunawan. Ada yang lain? Merasa bersalah. Ikutan. Coba gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita lihat sama-sama. Membuat merasa bersalah. Tepuk tangan dulu. Biar semangat, gak ngantuk ya. Ya, dari sini kita tahu ternyata siswa itu aku merasa bersalah dengan kata-kata seperti ini. Akhirnya dia membayangkan orang tuanya di rumah. Oh iya ya, kalau gini kok ibuku nanti gini. Lah yo, dia itu merasa bersalah akan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Di sini tidak ada penjelasan, cuma ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira jawabannya seperti apa? Ada yang berkenan menjawab? Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama antara murid dan guru. Coba Pakai. Kalau keyakinan kelas biasanya murid yang membuat. Kalau keyakinan kelas biasanya murid yang membuat. Ada lagi yang bersedia menjawab? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? kalau keyakinan kelas itu sudah disepakati sesuai dengan muridnya sendiri. Kalau untuk peraturan kelas itu dibuat atas dasar dari wali kelasnya sendiri. Baik, berarti intinya kalau keyakinan kelas itu murid yang membuat. Kalau peraturan kelas gurunya yang membuat. Tepat sekali, betul. Bu Weni sama Bu Ani sama-sama betul. Mengapa kok keyakinan kelas? Iya, kalau peraturan tadi yang membuat gurunya tanpa murid itu mengetahui, menyepakati. Ya, murid itu ya harus mengikuti peraturan itu. Kalau tidak mengikuti peraturan akan dihukum gitu misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Murid satu kelas itu tadi, anggota satu kelas itu tadi membuat kesepakatan bersama gurunya, menyepakati hal-hal yang baik, hal-hal yang harus dilakukan di kelasnya. Jadi dibuat bersama-sama, bukan gurunya saja, tapi melibatkan
murid. Untuk lebih lagi, nah di sini ada gambar apa Pak, Bu? Orang berkendara. Orang berkendara di jalan raya. Mengapa harus memakai helm saat berkendara? Coba Bu, mengapa? Kok Saiful ini harus memakai helm saat Kalau berkendara? itu peraturan, kalau itu kan sudah ada peraturan lalu lintas ya untuk memakai helm. Nah, tapi kalau timbul dari pribadinya karena dia merasa kalau memakai helm itu nanti akan lebih menjaga. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau tadi kan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik karena memang peraturan lalu lintas, mematuhi peraturan lalu lintas dengan memakai helm agar tidak ditilang oleh polisi. Tapi kalau intrinsik timbul dari dirinya sendiri, pasti akan merasa bahwa memakai helm memang perlu ketika berkendara, akan bisa menjaga keselamatan jika berkendara. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu. Iya, jadi Bapak Ibu benar sekali kata Bu Nur. Kalau Saiful ini memakai helm, tujuannya untuk ya nggak apa-apa, namanya Saiful ya. Kalau tujuannya Saiful ini memakai helm untuk mentaati peraturan lalu lintas, berarti dia kan takut sama polisi ya? Ya, Polisi, oh aku kok ditilang, aku kok gini, ditangkap. Itu berarti motivasi yang timbul karena orang lain, eksternal, dari eksternal. Dia takut tidak memakai helm itu takut polisi. Jadi dia itu ya takutnya karena orang lain, bukan takut pada dirinya sendiri. Tapi kalau dia memakai helm tujuannya tadi untuk keselamatan gitu ya. Untuk keselamatan. Dia yakin pada dirinya. Saya kalau tidak pakai helm, saya nanti takutnya jatuh. Nah, dia itu jadi menanamkan motivasi dirinya sendiri itu tadi, motivasi intrinsik. Timbul motivasi intrinsiknya. Oh, saya harus pakai helm untuk keselamatan saya sendiri. Seperti itu. Bisa dipahami nih dari sini untuk keyakinan kelas. Jadi kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi Pak, Bu, itu siswa itu kita ajak untuk bersepakat meyakini pada dirinya sendiri kira-kira perbuatan apa yang baik, nilai-nilai kebajikan apa yang baik yang diterapkan di kelas tersebut. Jadi dia itu digali motivasi intrinsiknya sehingga siswa dapat menjalankan keyakinan kelas tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat itu tadi sendiri. Dia sepakat bersama-sama. Seperti itu ya. Lebih jelasnya di sini keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan antara seluruh anggota kelas yang disepakati bersama-sama dan akan diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak ada perbedaan di sini, tidak ada perbedaan baik agamanya apa ataupun suku negaranya apa. Kalau sudah dalam satu kelas, ya anak tersebut harus menyepakati, membuat keyakinan kelas yang disepakati. Alurnya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, anak-anak tadi kan disuruh mengungkapkan nilai-nilai kebajikan apa yang harus diterapkan di kelas, yang diyakini mereka. Akhirnya mereka menyepakati. Kalau sudah menyepakati bersama-sama dengan Bapak Ibu gurunya, keyakinan kelas tersebut ditempel seperti yang sudah saya buat, ditempel di dinding supaya anak itu ingat selalu. Oh ini apa namanya usulanmu. Ini aku usul kemarin itu, aku usul tepat waktu. Nah berarti kita harus tepat waktu. Saya usul kemarin itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti ya kalau di kelas harus belajar dengan sungguh-sungguh.
sungguh, nggak boleh bercanda dalam pembelajaran itu tadi, nggak boleh dibuat mainan lah istilahnya. Seperti itu kalau sudah terbentuk motivasi intrinsiknya. Nah, ini merupakan dokumentasi dari penerapan saya, aksi nyata saya melakukan mengajak siswa melakukan pembuatan keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan kepada siswa mengenai budaya-budaya positif dan nilai-nilai disiplin seperti ini. Terus diyakini sama mereka, ayo kita membuat kesepakatan kelas supaya tidak terjadi hal yang memang tidak seharusnya dilakukan di kelas. Sudah saya tempel dan kita waktu itu foto bersama supaya timbul kesenangan pada siswa. Sekarang Bapak Ibu setelah keyakinan kelas ada segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, kira-kira ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Sudah ada yang pernah mendengar? Ada yang pernah mendengar ya? Untuk segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi, peran guru adalah sebagai manajer untuk penyelesaian masalah yang dihadapi murid. Dulu Bapak Ibu, saya sebelum mengenal guru penggerak, saya tidak tahu namanya segitiga restitusi. Nah, sekarang saya sudah menjalani pendidikan dalam guru penggerak ini, ternyata ada yang namanya segitiga restitusi. Perasaan saya itu hanya segitiga sama kaki, sama sisi, ternyata ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu diterapkan untuk menangani kasus siswa. Kalau tadi ada Doni yang memaksa temannya, memaksa minta makanan temannya, kita harus memposisikan diri sebagai apa? Manajer dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi Doni itu kita panggil tanpa bersuara keras, kita panggil, kita tanya dia, kenapa kamu kok begini Doni? Dalam penerapannya Bapak Ibu, langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus memvalidasi kebutuhan dan dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Yang pertama sendiri itu kita harus mengenali Doni itu menstabilkan identitasnya dulu. Oh Doni, kamu kenapa kok merebut? Itu Bu, saya suka sama ikannya Bu, enak. Oh iya ya, enak ya ikannya ya. Bu guru juga suka ikan ayam itu loh. Nah misalnya seperti itu, kita stabilkan dulu. Jadi dia itu merasa nyaman untuk bicara sama kita, sama gurunya. Dia merasa nyaman tanpa ada rasa takut ya di sini ya. Dia menyadari, oh ya akhirnya dia mengungkapkan begitu. Terus yang selanjutnya itu setelah menstabilkan identitas, oh di sini di tahap menstabilkan identitas biasanya guru bisa saja bertanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Doni, saya, kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut kok. Ada yang lain misalnya dikasih pengarahan seperti itu. Akhirnya dia identitasnya terstabilkan di sini. Selanjutnya setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan. Biasanya guru itu menanyakan alasannya, kenapa kamu kok seperti itu? Ayo, biasanya itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Jadi anak itu digali untuk memvalidasi kebutuhan apa sebenarnya. Dia itu butuh apa sih? Gitu. Jadi gurunya nanti tahu. Oh berarti saya itu belum sarapan. Oh berarti Doni lapar. Berarti kebutuhan apa Bapak Ibu?
Kebutuhan apa? Bertahan hidup. Iya, jadi dia itu memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Oh, jadi anak ini tuh tidak pernah sarapan di rumah. Akhirnya kalau kita sudah menggali, oh kamu tidak pernah sarapan, kenapa kamu kok tidak pernah sarapan? Oh itu bu, soalnya bangunnya telat. Kenapa kok bisa telat Doni? Soalnya tadi malam nonton bal-balan bu, nonton bola misalnya. Atau tidurnya terlalu malam bu. Jadi kita tuh tahu alasan dia itu kenapa. Akhirnya kita menggali lagi, terus menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa biasanya? Berkata seperti itu atau kalau kita itu ya berkata ala kita ya. Kalau ini untuk segitiga restitusi ini seperti ini. Nah, keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu ini ada hubungannya, masih ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Dalam menanyakan keyakinan, langkah yang ketiga ini kita menanyakan kepada dia, ayo coba, kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa kamu seperti itu? Terus keyakinan kelas apa? Ayo yang dilanggar, misalnya seperti itu ya. Misalnya harus tertib di kelas. Tadi kan memaksa temannya juga dengan berarti kan otomatis tidak tertib di kelas, akhirnya gaduh. Oh ya bu, saya itu harus gini bu, dari kemarin itu keyakinan kelasnya dibuat tertib bu, harus tertib di kelas, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dia itu jadi tahu kesalahannya itu melanggar yang mana. Terus kita yakinkan kembali, ayo kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik bu. Saya ingin menjadi orang yang disiplin, yang bertanggung jawab, yang sayang sama teman-temannya misalnya, tidak berkelahi seperti itu, tidak memaksa lagi. Akhirnya dia itu timbul motivasi intrinsiknya sendiri, timbul motivasi dirinya sendiri dan menjadi disiplin diri seperti itu, Bapak Ibu. Di sini saya sudah mempraktekkan aksi nyata untuk penerapan keyakinan kelas.
Maaf agak itu ya ngadat ya. Untuk saya menerapkan dua kasus Bapak Ibu. Yang pertama ini Alif yang datangnya terlambat ke sekolah. Untuk yang kedua ya Bapak Ibu, itu tadi dua kasus yang berbeda ya yang saya terapkan. Mungkin belum sempurna karena di sini saya juga masih belajar dalam menerapkan segitiga restitusi pada anak. Kita tahu kebutuhan anak itu berbeda-beda, kodrat mereka itu juga berbeda-beda, tentunya tingkalan mereka juga berbeda-beda. Di sini ada dua kasus yang dilakukan alif lagi, gitu ya. Yang pertama tadi itu datangnya terlambat. Yang kedua itu makan jajan pas pelajaran. Nah, dari dua kasus ini saya menerapkan segitiga restitusinya tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu, tidak marah-marahi, ya, diajak bicara yang enak dulu. Oh iya, jajannya enak ya, seperti itu. Terus kalau misalnya tadi datangnya terlambat, ya kita stabilkan dulu emosinya supaya dia itu nyaman bicara sama kita. Terus setelah menstabilkan identitas, apa Bapak Ibu? Memvalidasi apa Bapak Ibu? Kebutuhan. Jadi kebutuhannya Alif itu seperti apa? Oh tadi Alif itu nggak makan jajan di kelas karena dia itu butuh kebutuhan yang bertahan hidup, dia tidak sarapan di rumah. Terus setelah itu, setelah memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan itu, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Iya, ditanyakan. Kita sudah buat keyakinan yang mana? Coba kamu melanggar keyakinan yang mana? Kira-kira bagaimana solusinya? Jadi anak itu kita gerakkan untuk memunculkan solusi sendiri. Begitu, Ge? Nah, ini keyakinan kelas ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah adalah materi terakhir kita. Alhamdulillah untuk materi terakhir keyakinan kelas sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berefleksi. Kira-kira kegiatan kita hari ini itu seperti apa buat panjenengan semuanya? Ada yang bersedia untuk mengungkapkan refleksinya? Pak Dadwan? Oh, benar dulu. Maju dulu. Ya. Supaya terlihat semuanya dulu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang kita pelajari hari ini tadi apa yang Bu paparkan tentang disiplin budaya positif.
tentang budaya positif. Kita sebagai guru jadi mengetahui posisi mana yang paling bagus, paling baik untuk kita terapkan kepada peserta didik. Di mana tadi sudah disebutkan Bu Puput bahwa yang paling bagus adalah memposisikan kita sebagai manajer. Karena apa? Kita sebagai manajer itu kita bisa mengetahui apa permasalahannya, seperti apa. Kemudian kita mencari solusi yang tepat dengan tidak menghadik, dengan tidak menghukum, memberikan hukuman yang bisa menimbulkan nanti anak itu menjadi trauma, bisa membekas di hatinya, atau bisa merasa bersalah. Akhirnya nanti bukan hanya hukuman yang ke fisik, tapi ke hati, ke mental. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Nono. Iya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan benar sekali, memang kita sebagai guru itu hendaknya, idealnya kita itu memposisikan diri sebagai manajer. Dan dalam menangani murid itu tidak harus memarah-marahinya. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi agar apa ya, agar murid itu tidak membekas di hatinya, kata Bunda tadi. Karena Bapak Ibu kalau sudah membekas di hati, jeru ini. Kalau sudah membekas di hati, takutnya di kemudian hari dia sudah dewasa atau sudah kuliah, dia itu pasti akan mengingat hal yang negatif itu tadi yang dilakukan. Oh, saya sama bapak ini dulu waktu SD pernah dimarah-marahi gini, akhirnya dia dendam tanpa dia sadari. Seperti itu. Oke. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga akan timbul atau akan tercipta disiplin diri dari siswa, dan mereka itu timbul motivasi intrinsiknya, sehingga mereka bisa menjadi mempunyai karakter yang baik sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada, dan akhirnya mereka akan menjadi murid atau seorang yang kuat dengan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga di SD kita, di SD Negeri 2 Kelor Arum, akan selalu membudayakan budaya positif agar kemajuan SD Negeri 2 Kelor Arum lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih sekali saya ucapkan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini, yang kita lakukan hari ini menjadi keberkahan buat kita, menjadi ilmu buat kita. Sekali lagi saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya juga belajar kita belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memimpin doa untuk pembelajaran hari ini? Diri, siap, urut, tegak, duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk sebelum memulai pelajaran, Bu Puput ingin tahu lebih dulu. Kok akhir-akhir ini sepertinya dari kalian ada yang sering terlambat, ya? Seharusnya kalian kalau masuk sekolah itu pukul berapa? Iya. Peraturan di sekolah kita itu masuk sekolah pukul 7. Namanya peraturan, berarti harus diapakan? Harus ditaati. Kalau peraturan harus ditaati, berarti kalian harus masuknya pukul 7 ya. Tapi kalau peraturan itu sifatnya itu hanya satu arah ya.
sama. Namanya itu keyakinan kelas ya. Kira-kira kita itu di kelas itu harus bagaimana? Ya itu namanya keyakinan kelas, atau tadi kalau di sekolah itu namanya peraturan. Kalau peraturan tadi berapa arah? Satu arah. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama, diyakini bersama-sama, disepakati bersama-sama, berarti harus ditaati bersama-sama. Ya. Coba Bu Mutu tanya dulu, kira-kira kita itu harus bagaimana di kelas itu? Dalam kelas harus bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab?
Berarti kita bisa simpulkan di sini ya. Ada yang berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Terus ini tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas itu sepertinya juga ini ya. Tidak boleh bertengkar di kelas ini ya. Ini kira-kira kalau kita gabung menjadi satu itu tertib. Berarti tertib di kelas harus tertib. Ya. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh bertengkar, itu namanya harus tertib ya. Setuju apa tidak? Setuju. Terus ini tidak boleh terlambat masuk kelas, berarti harus tepat waktu. Setuju apa tidak? Setuju. Terus berarti harus belajar bersungguh-sungguh. Harus belajar dengan sungguh-sungguh semuanya. Berarti sudah sepakat ya? Ada 5 tadi. Ya ini keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, tertib. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, menjalankan atau melaksanakan piket kelas. Yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya setuju? Baik, mulai hari ini kita akan menjalankan keyakinan kelas kita. Kita harus taati, tidak boleh